Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bersyukur kembali pagi ini kami bisa datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kebenaran-Mu. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi ini akan kita berikan tema air yang bening dan jernih, hati yang suci dan bersih. Dari Nats Yesaya pasal 29. Air laut di sepanjang pantai Barombong terlihat jernih dan bening. Di pagi hari terkena sinar cahaya matahari yang merembas hingga ke dasarnya. Tidak ada arus di bawah air yang mengeruhkan air laut itu. Juga tidak ada ombak di permukaan air yang menghalangi pandangan mata kita untuk melihat sampai ke dasar lautan yang indah ini. Saudara terkasih, melihat akan beningnya air itu dapat juga menyejukkan hati dan pikiran kita. Apalagi di tengah-tengah wabah pandemi yang belum berakhir ini. Seperti beningnya air laut itu, demikian seharusnya hati kita di hadapan Tuhan Allah. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saudara terkasih, Daud adalah seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjaga hatinya suci dan bersih. Dan itu membuat Tuhan berkenan kepadanya. Sekalipun dalam hidupnya ia pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan, namun ia segera membereskan karena ia mau menjaga hatinya tetap bersih dan jernih di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati keturunannya. Saudara terkasih, saya percaya kita juga rindu mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak kita melihat kehidupan umat Tuhan waktu di zaman Yesaya. Waktu itu penduduk Yerusalem sudah terbiasa hidup dengan dosa dan kenajisan. Dan mereka sudah mengabaikan suara hati nurani mereka di hadapan Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa, mereka melakukan dengan hati yang damai dan tentram. Ketika mereka mengadakan ibadah di hadirat Tuhan, mereka juga tidak membersihkan hati mereka. Dan tanpa mereka sadari, itu sudah membawa murka Tuhan ke depan mereka. Oleh sebab itu Yesaya menulis di pasal 29 ayat 1, celakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Apakah Ariel itu? Ariel itu berarti singa Allah. Dan nama ini adalah nama simbolis bagi Yerusalem. Allah akan mendatangkan hukuman yang akan menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Saat itu orang Israel tetap datang menghampiri Allah di dalam doa, ibadah, nyanyian, pujian. Dan sesungguhnya ketika mereka beribadah, hati mereka tidak sedang mengabdi kepada Dia. Mereka bertindak seakan-akan firman Allah itu tidak ada kaitan dengan kehidupan mereka. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan menghukum umatnya. Kehidupan mereka juga sama dengan kehidupan dan ibadah orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dan berkata, celakalah kamu hai orang-orang munafik. Hidupmu itu seperti kuburan yang terlihat indah di depan, namun di dalamnya penuh dengan ulat-ulat belatung. Saudara terkasih, begitu pentingnya kita menjaga hati yang murni dan suci di hadapan Allah. Tuhan rindu agar kita dapat tetap menjadikan hati kita tempat Allah bertahta. Sekalipun dunia ini penuh dengan kekacauan, namun hati kita tetap damai. Ada sentosa surgawi, ada kekuatan. Karena apa? Sumber pertolongan kita turunnya dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit berbunyi demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, ketika kita di tengah segala kekacauan dunia ini, kita tetap kuat karena kita dapat memandang pertolongan yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya menjaga hati tetap murni dan bersih?
Satu-satunya cara yaitu izinkan Yesus Kristus Raja Damai, Tuhan kita, untuk bertahta dan duduk. Dan Dia juga yang mengatur kehidupan kita. Dia yang membersihkan hati kita. Dia juga yang memperbaharui hidup kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, membuang segala yang lama, dan yang baru itu sudah datang. Pikiran kita diperbaharui, akal budi kita diperbaharui. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan di hati Tuhan, mana yang bisa membuat kita hidup menyenangkan dan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha besar. Kami tahu Tuhan, hidup ini penuh dengan pergumulan dan permasalahan. Tapi kami bersyukur Tuhan, ketika hati kami bersih dan murni, Allah akan bertahta dalam hidup kami. Dan Allah akan menolong sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan kemenangan-kemenangan bersama dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, jaga hati kita. Dan Tuhan Yesus akan bertahta dalam hidup kita. Amin.